Pendidikan Pelatihan PKP Angkatan 194. Studi lapangan menjadi refleksi realisasi dari agenda pembelajaran PKP Angkatan 194. Pemerintah Kota Surabaya menjadi lokasi studi lapangan atau Lesson Learn PKP Angkatan 194. Adapun penerapan teknologi informasi dan komunikasi menjadi fokus utama untuk dilakukannya pembelajaran oleh kelompok 3, yang mana nantinya dapat diadopsi dan diadaptasi menjadi inovasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat beradaptasi dengan kondisi baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk beralih melaksanakan kegiatannya dengan memanfaatkan teknologi digital, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo terkait pencanangan transformasi digital. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang dalam struktur perwilayahannya ditetapkan sebagai pusat utama dan menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembagian administrasi wilayah pemerintahan mengalami perkembangan atau pemekaran wilayah sebanyak 5 kali, dan pada tahun ini Kota Surabaya terbagi dalam 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1.360 RW, dan 9.126 RT dengan jumlah penduduknya sekitar 2.970.000 jiwa. Dalam perjalanannya, Kota Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang terkenal sebagai Smart City. Smart City sendiri adalah penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan berbagai komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota. Smart City memiliki 6 sumbu utama sebagai bahan identifikasi, meliputi Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart People, dan Smart Mobility. Pada tahun 2011, Surabaya meraih 3 dari 4 penghargaan yang diadakan oleh majalah Warta Ekonomi. Ketiga penghargaan itu meliputi Smart Government, Smart Environment, dan Smart Living. Capaian ini tak lepas dari sumber daya manusia yang berkualitas yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Dalam dimensi Smart Government, pemerintah Surabaya telah menerapkan penggunaan aplikasi teknologi informasi atau disebut ISDM. Serupa dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG milik Kementerian Hukum dan HAM, aplikasi ISDM berisi informasi terkait identitas pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat pangkat, riwayat hukuman indisipliner, hingga tentang kenaikan gaji berkala, penghargaan satya lancana, dan lain sebagainya yang terekam baik di sistem tersebut. Sehingga, dengan hadirnya aplikasi tersebut, dapat menunjang kinerja pegawai dan proses administrasi kepegawaian secara otomatis. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan proses transformasi digital ditandai dengan jumlah pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan oleh beberapa unit eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah sejak tahun 2014 melakukan transformasi digital yang melangkah maju dari birokrasi analog yang konvensional ke arah birokrasi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal tersebut dilakukan karena kami sadar bahwa perkembangan dunia digital bergerak eksponen, di mana kecepatan, kecermatan, dan keakuratan menjadi sebuah keharusan pada era digital. Birokrasi digital tidak hanya sekedar menyederhanakan dan memudahkan, tetapi juga menuntut kita semua sebagai insan pengayoman untuk bertindak lebih cepat, lebih cerdas, dan tentunya lebih cermat. Diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi yang teradopsi oleh Lesson Learn pemerintah Kota Surabaya, Kementerian Hukum dan HAM dapat terus meningkatkan pelayanan publik terbaik dalam memaksimalkan teknologi sistem berbasis IT sehingga siap beraksi di era digitalisasi menuju kompetisi global. Karakter kepemimpinan melayani yang kuat dari wali kota, baik wali kota sebelumnya Tri Risma Rani maupun wali kota yang sekarang Bapak Eri Cahyadi, yang semangat memajukan kota Surabaya, termasuk SDM ASN Pemkot Surabaya. Salah satu bentuk proses tersebut adalah dengan memberikan reward dan punishment terhadap ASN Pemkot Surabaya.
reward untuk merangsang motivasi pegawai yang bekerja berupa promosi pendidikan ataupun promosi jabatan. Sedangkan sebagai pengendali ataupun pengontrol ASN Pemkot Surabaya dalam melaksanakan tugas untuk tidak berbuat pelanggaran adalah dengan memberikan punishment berupa pemotongan tunjangan kinerja ataupun pemberian hukuman disiplin. Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN secara sistematis dan berkala yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya merupakan cara memantau atas berjalannya pelayanan publik sesuai bidang manajemen ASN. Apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum? Hal ini dapat diadop oleh Kementerian Hukum dan HAM guna mencetak ASN yang unggul dalam mendukung pelaksanaan inovasi pelayanan publik di bidang manajemen ASN. Selanjutnya adalah prinsip manajemen talenta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 telah diterapkan di pemerintah Kota Surabaya. Hal ini terwujud melalui penerapan merit system yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja. Nah, di samping itu, penilaian kinerja tidak hanya berdasarkan jumlah output yang dicapai dan tercantum dalam sistem e-performance atau sistem informasi manajemen kinerja, tetapi juga berdasarkan hasil assessment kepada setiap pegawai sehingga diketahui bagaimana cara pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pegawai tersebut. Untuk menempatkan seorang dalam suatu jabatan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan pola mutasi dan rotasi secara matang, baik secara syarat jabatan maupun kinerja yang dicapai. Juga terdapat jaminan dan pengendalian manajemen kepegawaian sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Hal inilah yang mendorong seorang ASN dalam meningkatkan produktivitas kinerjanya. Dengan pemberian reward dan punishment di lingkungan pemerintah Kota Surabaya tentunya akan meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawainya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dalam hal ini bisa kita terapkan di Kementerian Hukum terkait pelayanan publik. Penerapan e-government dalam manajemen sumber daya manusia sangat membantu mempercepat dan mempermudah pelayanan publik di bidang kepegawaian, sehingga pegawai bisa fokus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing tanpa perlu disibukkan oleh administrasi kepegawaian seperti pengisian jadwal harian atau pengisian rapor hadir Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan internalisasi dan aktualisasi tata nilai pasti terhadap mindset dan budaya kerja seluruh ASN Kemenkumham dalam melakukan pelayanan publik, dan juga dapat mengimplementasikan sistem penilaian kinerja 360 derajat dan membina pelaksanaannya agar lebih akuntabel yang didasarkan pada analisis beban kerja dan analisa jabatan. Kelompok 3, always the best, PKP 194, kami pasti. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, diperlukan pemenuhan kebutuhan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan strategi dan metode pengembangan kompetensi aparatur sipil negara guna menciptakan kesesuaian antara kompetensi dan kinerja aparatur sipil negara, sehingga menciptakan aparatur sipil negara yang dapat bekerja mengikuti perkembangan yang dibutuhkan oleh organisasi. Dalam hal penerapan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, perlu dilakukan sertifikasi terhadap jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Hal itu ditujukan agar para asesor dalam bekerja dapat lebih profesional dan juga kompetisinya meningkat, terutama karena mereka merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan manajemen talenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Himat, saya dari kelompok 3 peserta PKP Angkatan 194 BPSD Hukum dan HAM angkatan tahun anggaran 2021. Kami baru melakukan studi lapangan secara virtual kepada pemerintah Kota Surabaya. Dari hasil studi lapangan tersebut terkait dengan manajemen sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa
dari hasil lesson learn dan dipadukan dengan hasil-hasil analisa kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat ditetapkan strategi-strategi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, membangun kader pimpinan yang visioner, berkarakter, dan berkomitmen tinggi untuk kemajuan Kementerian Hukum dan HAM melalui manajemen talenta. Yang kedua, membangun manajemen sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berkarakter untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir adalah menciptakan budaya kerja yang sangat baik, efektif, efisien dalam mencapai tujuan organisasi.